Komisi 3 cecar Mahfud soal kasus KM 50 saat rapat kasus Sambo. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Maesa mencecar Menko Polhukam Mahfud MD soal peran Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas dalam kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Hal itu terjadi saat rapat Komisi 3 DPR bersama Mahfud selaku Ketua Kompolnas terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Desmond awalnya menanyakan peran Kompolnas dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret Irjen Verdi Sambo. Dalam kasus itu, Desmond dinilai Kompolnas sudah seperti juru bicara kepolisian. Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Kata Desmond, kalau kapasitas cuma jadi jubir seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas, ujarnya menambahkan. Mahfud lantas menjelaskan Kompolnas merupakan lembaga eksternal pengawas Polri. Ia menyebut Kompolnas turut mengawasi sampai memberi rekomendasi kepada kepolisian terkait kasus yang sedang diusut. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi, jelas Mahfud. Menanggapi itu, Desmond kemudian bertanya soal tragedi KM 50. Ia menanyakan apakah Kompolnas melakukan hal yang sama di kasus KM 50. Pasalnya, Mahfud terbilang getol bicara dengan kasus Sambo. Oke, kasus KM 50 gimana? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian juga tidak? Tanya Desmond lagi. Saya pernah kirim surat langsung, jawab Mahfud. Desmond pun menanyakan jawaban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait surat yang dikirim Mahfud sebagai Ketua Kompolnas, namun Mahfud enggan membeberkan. Itu urusan Kapolri, saya pernah sebagai Menko Polhukam, Ketua Kompolnas. Ini hasil penyidikan tindak lanjut resmi Pak, tertulis Pak, kata Mahfud. Ada tindak lanjut enggak? Tanya Desmond lagi. Kalau soal implementasi di Polri jangan salahkan saya dong, jawab Mahfud. Sebagai informasi, kasus pembunuhan 6 Laskar FPI terjadi pada Desember 2020 di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50. Dalam perkara ini, anggota Laskar FPI terlibat aksi kejar-kejaran dan baku tembak dengan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Jaksa menyebut anggota Laskar FPI ditembak dari jarak dekat oleh 3 anggota Polda Metro Jaya, yakni Ibda Elwira Priyadi, almarhum Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan lepas terdakwah Bribtu Rifki Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pidana yang didakwahkan terbukti dilakukan pelaku. Namun berdasarkan pasal 49 KUHP, hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai pembela paksa sehingga tidak dapat dijatuhkan